Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang configure router on a stick inter VLAN routing ya, yang ada di paket tracer. Ini biasanya digunakan buat tugas teman-teman mahasiswa, yaitu tugas paket tracer 4.2.7 ya di sana. Oke, kita langsung aja. Di sini sudah ada addressing table atau tabel pengalamannya. Kemudian penilaiannya di sini adalah part pertama kita harus bisa menambahkan VLAN ke switch. Kemudian part 2 kita harus bisa mengkonfigurasi sub interfaces-nya. Terus part 3 kita harus bisa tes connectivity dengan inter VLAN routing. Nah, skenario-nya di sini adalah di activity ini teman-teman akan mengkonfigurasi VLAN dan inter VLAN routing. Kemudian teman-teman akan melakukan enable trunk atau mengaktifkan trunk interfaces dan verifikasi koneksi antara VLAN. Oke, instruksinya langsung aja ke part 1. Yang pertama kita harus menambahkan VLAN ke switch-nya. Yang pertama, step satunya kita buat VLAN pada switch 1. Jadi kita create VLAN 10 dan VLAN 30 pada switch 1. Oke, langsung aja kita masuk di switch 1. Di sini kita tampilkan juga activity-nya biar kelihatan. Ini kita akan membuat VLAN 10 dan 30 ya. Enable. Terus kita menu ke konfigurasi terminal, configure terminal ini. Baru di sini kita buat di menu config ini VLAN 10 ini. Nah, terus kita buat lagi VLAN 30. Oke. Kemudian kita masuk ke step 2 yaitu melakukan assign VLAN ke portnya. Nah, caranya kita konfigurasi interface Bus Ethernet 0/6 dan Bus Ethernet 0/11 pada access port dan assign VLAN. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman masuk ke S1 config ya. Jadi kita exit dulu. Terus di S1 config ini ketik aja interface Bus Ethernet 0/11. Terus kita masukkan switch mode akses ya. Seperti ini, baru kita masukkan switch port. Oh, ini switch port bukan switch mode akses ya. Switch port mode akses. Kita ulangi lagi ke interface 0/11 terus switch port ini ya. Switch port mode akses. Baru kita switch port lagi akses VLAN 10. VLAN 10. Oke. Terus kita lakukan juga di interface ini. Interface 0/6. Switch port mode akses. Kayak gini, switch port akses VLAN isi ke 30. Nah, udah. Habis itu teman-teman lakukan nih show VLAN brief ini. Jadi kita exit ke menu exec ya. Exit lagi, exit mode. Nah, seperti ini. Show VLAN brief. Nah, akan muncul nih VLAN briefnya. Semua yang ada di situ, yaitu sudah ada yang tertambahkan nih 10 sama 30. Kemudian kita masuk ke step 3 nih. Tes connectivity antara PC1 dan PC3 apakah sukses? Di sana ada pertanyaannya ya. Terus kenapa kita mendapatkan hasil ini? Oke, kita ping aja dari PC1 ke PC3. PC3 ini tadi pingnya berapa nih? PC3 pingnya ini ya. Kita copy aja di sini. Copy. Kita masuk ke PC1, masuk ke command prompt, kita ping aja. Ping spasi IP tujuan. Oke, kita paste di sini. Ke PC3. Ping. Ini sudah melakukan pinging ya. Kita tunggu aja pingingnya. Wah, di sini belum berhasil nih, ada request timeout. Nah, ini kenapa pingnya gagal? Dikarenakan PC-nya ada di IP yang berbeda ya, di jaringan IP yang berbeda. Dan require router dari layer 3 switch-nya itu untuk provide communication antara keduanya ya, itu berbeda gitu. Oke, berarti kita lanjut ke activity selanjutnya. Mana tadi? Activity selanjutnya adalah di part 2 ya. Part 2 kita harus
konfigurasi sub interfaces dulu. Nah, kita masuk ke step 1, yaitu mengkonfigurasi sub interface pada router 1 menggunakan 802.1q encapsulation ya, yang sudah kita praktekkan di video DTP sebelumnya ya. Bagi teman-teman yang belum praktek, ikuti aja video DTP sebelumnya. Oke, terus kita langsung saja ke router 1. Kita konfigurasi di sini, klik enable, terus ke menu konfigurasi terminal ya, konfigur terminal. Oke, baru kita masuk ke interface gigabit 0/0.10 ini ya. Oke, sudah masuk ke menu config sub if ya, baru kita tulis encapsulation dot 1q, q besar gini, spasi 10 itu, baru kita masukkan IP address-nya. Kita ambil IP address di activity tadi ya. IP address-nya mana tadi? Ini ya, yang 0/0.10 ini kita copy aja nih, 172.17.10.1 kita copy. Di sini kita tulis IP address spasi, kita paste. Nah, seperti itu. Baru spasi subnet masknya masukin 255.255.255.0. Oke, ini ya subnet masknya. Terus kita enter aja. Nah, kemudian di sini kita ulangi nih ya, ke gigabit 0/0.30 sub interface ya. Nah, jadi kita exit dulu ke menu config seperti ini, baru kita masuk ke interface gigabit 0/0.30. Nah, seperti ini ya. Baru kita ulangi yang tadi nih, yang encapsulation dot 1q 30 ini ya. Nah, ini kita ganti dengan 30. Terus kita ulangi lagi IP address-nya. Untuk IP address-nya yang ini 30 tadi adalah titik 30.10 ya. Jadi kita ganti yang ini aja. Ini titik 30.1 maksudnya. Nah, kita ganti yang itu aja. Yang lain sama. Oke, kita enter aja. Terus setelah itu kita masuk ke step 2 nih, ke verify configuration. Jadi kita masuk ke R1 lagi di sini, di menu config lagi, kita exit. Menu config ini masukin aja interface gigabit 0/0, kemudian ketik di sini no shutdown gitu. Oke, sudah. Nah, maka dari sini baru ya sudah aktif ya untuk verify sub interface-nya. Oke, terus kita masuk ke part 3, yaitu test connectivity dengan inter-VLAN routing. Yang step satunya kita melakukan ping antara PC1 dan PC3, yaitu dari PC1 ping PC3, terus pingnya harusnya masih fail. Nah, di sini harus kita jelaskan nih. Coba kita ping, tapi nggak usah pakai command prompt ya, kita pakai simple PDU aja. Dari PC1 ke PC3, nah dia fail. Nah, di sini kenapa masih fail? Karena switch-nya belum terkonfigurasi ya dengan trunk port yang ada yang terkoneksi dengan routernya. Oke, maka kita harus lanjut ke step selanjutnya, ke step 2, yaitu kita harus mengaktifkan trunkingnya, enable trunking. Nah, di step A ini, di switch 1 kita bisa show VLAN command. Terus di switch 1 nih ya, switch 1 kita show VLAN command, show VLAN. Nah, sudah. Nah, di sini ada pertanyaan nih, VLAN G0/1 itu assign ke mana? Nah, ini ya, gigabit 0/1 ini assign ke VLAN 1 ya tentunya. Nah, kemudian kita masuk ke step B aja, langsung di sini masih di switch 1 ya. Kita masuk ke switch 1,
Ini kita enter aja ini informasi lainnya ya. Oke, enter sampai muncul seperti ini. Kemudian masuk ke menu configure terminal ini. Terus kita masuk aja ke interface gigabit 0/1. Kita bikin switch port mode terang seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke step C, yaitu kita lakukan show interface terang command untuk memverifikasi apakah interface sudah terkonfigurasi sebagai terang gitu. Maka kita masuk ke switch 1 lagi ini. Kita enter aja, kita exit lagi. Terus kita show interface terang. Nah, dia sudah ya. Kemudian kita masuk ke step 3 yaitu test connectivity atau kita mencoba koneksinya. Nah, di sini jika konfigurasinya benar, maka PC1 dan PC3 harusnya bisa dilakukan ping, saling ping ya. Ping each other nih, saling ping dengan default gateway masing-masing. Oke, coba kita ping, tapi kita lakukan simple PDU aja daripada ngeping. Nah, dia sudah successful ya di sini. Coba kita lagi ya. PC1 ke PC3 successful. Kalau mau teman-teman mau ping juga nggak apa-apa. Kita lakukan command prompt, terus kita ping spasi IP tujuan, itu IP-nya PC3. Oke, kita enter. Maka dia sudah bisa melakukan pinging ya. Oke, maka sudah berhasil nih. Terus ada pertanyaan apa nih di sini? Alamat apa yang digunakan PC1 dan PC3 sebagai default gateway-nya? Yaitu keduanya menggunakan alamat pada sub interface-nya. Jawabannya itu ya. Oke, kemudian teman-teman bisa cek result-nya untuk mengetahui apakah pekerjaannya udah semua dan sudah benar semua apa belum. Nah, ini sudah terchecklist semua warna hijau. Kalau belum, dia ada silang merahnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian statusnya juga komplit semua ya, skornya 60/60, item count-nya 12 dari 12 item, berarti sudah semuanya dan benar semuanya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kali ini tentang configure router on a stick interVLAN routing, dan semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Jangan lupa saksikan video yang lain updatean paket tracer di playlist ini ya, di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.